Halo guys, selamat datang di video kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Indi Kumala Dwi Septiasari dengan NIM 224126017 dari kelas 3 MA6. Saya Muhammad Anas Mahfud Ainur Rahman dengan NIM 224126054. Hobi saya sekarang bermain futsal. Alamat rumah saya di Seruji. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diajeng Eka Wulandari dengan NIM 224125815 dari kelas 3 MA6. Hello, I'm Raffi Robiansa. I'm from the class of 3rd MA6 from Major Management. My student ID is 224125887. Halo teman-teman, kenalin nih, nama aku Isna Agustia Marta dengan NIM 224126049 dan aku dari kelas 3 MA6. Terima kasih. Kalian pasti penasaran kan dan bertanya-tanya tentang apa sih lembaga proteksi asuransi itu? Simak video kita ya teman-teman. Pengertian lembaga proteksi asuransi. Lembaga proteksi asuransi adalah lembaga yang dibentuk untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung dan pihak yang berhak apabila perusahaan asuransi mengalami masalah seperti gagal bayar atau dicabut izinnya. Lembaga ini memastikan bahwa hak pemegang polis tetap terlindungi. Adapun manfaat lembaga proteksi asuransi, yang pertama, melindungi hak pemegang polis, menjamin agar klaim tetap dapat dibayarkan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat, agar masyarakat lebih yakin untuk berasuransi. Yang ketiga, menjaga stabilitas industri asuransi, mengurangi risiko penularan. Yang keempat, melakukan pengawasan dan penanganan perusahaan bermasalah untuk membantu regulator seperti OJK. Yang kelima, memberikan perlindungan sistemik, yaitu melindungi kepentingan publik. Setelah mengetahui arti dari lembaga proteksi asuransi, kali ini saya akan membahas apakah di lembaga proteksi asuransi itu terdapat berbagai risiko. Kalau ada, apa aja ya? Jadi saya akan menjelaskannya. Simak baik-baik ya teman-teman. Lembaga proteksi asuransi berfungsi memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat dari berbagai risiko. Namun, dalam menjalankan fungsinya, lembaga asuransi sendiri menghadapi sejumlah risiko dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi stabilitas operasional maupun kemampuan membayar klaim. Adapun beberapa risikonya, yang pertama adalah risiko underwriting atau risk selection. Risiko ini terjadi ketika perusahaan asuransi salah menilai tingkat risiko yang tertanggung. Contohnya adalah premi yang ditetapkan terlalu rendah dan menanggung peserta yang memiliki risiko tinggi tanpa penyesuaian premi. Dampak dari risiko ini adalah kerugian finansial karena klaim lebih besar dari premi. Yang kedua adalah risiko klaim atau claim risk. Risiko ini terjadi akibat ketidakpastian jumlah dan frekuensi klaim yang terjadi. Contohnya adalah lonjakan klaim ketika terjadi bencana alam atau pandemi. Klaim yang lebih besar dari perkiraannya. Dampak dari risiko ini adalah dapat mengganggu arus kas perusahaan dan kemampuan bayar klaim atau solvabilitas. Yang ketiga adalah risiko investasi. Perusahaan asuransi mengelola dana premi dalam bentuk investasi. Risiko yang muncul adalah ketidaksesuaian antara hasil investasi dan kewajiban klaim. Dampak dari risiko ini adalah kerugian investasi yang mengurangi cadangan dana perusahaan. Yang keempat adalah risiko operasional. Risiko yang timbul dari kesalahan internal. Kesalahan administrasi data nasabah contohnya adalah kegagalan sistem teknologi informasi atau human error dalam pemrosesan polis atau klaim. Dampak dari risiko ini adalah kerugian material, reputasi menjadi buruk, hingga masalah hukum. Yang kelima adalah risiko likuiditas. Ketidakmampuan perusahaan menyediakan uang tunai saat banyak klaim harus dibayar secara bersamaan.
Dampak dari resiko ini adalah keterlambatan pembayaran klaim yang dapat berujung pada hilangnya kepercayaan konsumen. Yang keenam adalah resiko reputasi. Resiko ini muncul akibat keterlambatan pembayaran klaim, kasus penipuan agen, hingga produk yang dianggap merugikan nasabah. Dampak dari resiko ini adalah kehilangan kepercayaan publik dan menurunnya penjualan polis. Yang ketujuh ada resiko regulasi atau kepatuhan. Resiko ini adalah asuransi wajib mematuhi aturan dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Resiko ini muncul ketika terjadi perubahan regulasi mendadak, ketidakpatuhan terhadap aturan solvabilitas, cadangan teknis maupun pelaporan. Dampak dari resiko ini adalah dapat diberikan sanksi, pembatasan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin. Yang kedelapan adalah resiko ketidakpastian atau uncertainty. Resiko ini muncul akibat ketidakpastian kondisi ketika suatu kejadian tidak bisa diprediksi secara pasti dan tidak dapat dihitung probabilitasnya. Dalam konteks asuransi, bentuk ketidakpastiannya adalah bencana besar yang tidak terduga, misalnya gempa besar atau pandemi baru, perubahan ekonomi ekstrim atau krisis global, perubahan perilaku masyarakat yang mempengaruhi jumlah klaim, teknologi baru mengubah pola resiko, misalnya mobil listrik atau AI. Dampak dari resiko ini adalah proyeksi aktuaria menjadi tidak akurat sehingga premi dan cadangan resiko bisa salah. Selanjutnya, jenis-jenis usaha asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini adalah menanggung risiko terkait kematian atau hidup seseorang dalam jangka waktu tertentu. Yang contohnya, asuransi jiwa berjangka, dwiguna atau endowment, dan unit link. Yang kedua, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini menanggung biaya perawatan kesehatan akibat sakit atau kecelakaan, meliputi rawat inap, rawat jalan, pembedahan, atau persalinan. Yang ketiga, asuransi kerugian atau general insurance. Asuransi kerugian ini menanggung risiko kerusakan harta, benda, atau kerugian finansial non-jiwa. Contohnya, asuransi kendaraan, asuransi kebakaran, asuransi properti, asuransi perjalanan, dan asuransi pengangkutan barang. Yang keempat, asuransi sosial. Asuransi sosial ini diselenggarakan oleh pemerintah untuk perlindungan masyarakat. Contohnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kelima, asuransi syariah. Asuransi yang berjalan dengan prinsip tolong-menolong dan bebas unsur riba. Produk bisa berupa asuransi jiwa syariah, kesehatan syariah, dan asuransi kerugian syariah. Yang keenam, asuransi kredit. Asuransi kredit ini memberi jaminan terhadap gagal bayar debitur kepada lembaga keuangan atau bank. Yang ketujuh, asuransi reasuransi. Perusahaan asuransi yang mengasuransikan kembali risiko kepada perusahaan reasuransi agar risiko tidak terlalu besar. Yang kedelapan, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini menjamin biaya pendidikan anak di masa depan jika orang tua meninggal atau mengalami risiko tertentu. Yang terakhir, yang kesembilan, asuransi usaha atau asuransi bisnis, melindungi perusahaan dari kerugian seperti risiko operasional, kebakaran pabrik, gangguan usaha, dan tanggungan jawab hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan proteksi asuransi. Insurance classification is a fundamental method for categorizing insurance contract based on their nature, purpose, and operational principles. This is the most primary classification, dividing insurance based on claim payment principles. First, non-life insurance or general insurance. The focus is on measurable and tangible financial loss. The key principle is the principle of indemnity. This principle ensures the insured is restored to the exact financial position they held before the loss, preventing them from profiting from the claim. The compensation paid must correspond to the
actual loss incurred. Examples include fire insurance or motor vehicle insurance. Second, life insurance or sum insurance. The principle of indemnity does not strictly apply. This insurance aims to pay a specific fixed amount of money. This insurance aims to pay a specific fixed amount of money, some assured that was agreed upon at the start of the contract, regardless of the financial loss incurred. An example is the payment of a life insurance policy upon the occurrence of death. An example is the payment of a life insurance policy upon the occurrence of death. This classification separates insurance based on the legal basis and obligation of ownership. Voluntary insurance voluntary insurance is the type of insurance acquired based purely on initiative and free choice of an individual or company. For example, purchasing supplementary private health insurance. Conversely, compulsory insurance is a program mandated by law or government regulation intended to provide basic protection to specific group or the entire populace. Examples include mandatory social security program or vehicle accident compensation scheme. Examples include mandatory social security programs or vehicle accident compensation schemes like Jasa Raharja in Indonesia. The final classification differentiates the business model and legal principles used. Conventional insurance operates based on the concept of risk transfer. The insured transfers the financial risk of loss to the insurance company, the insurer, by paying a premium. The premium funds belong to the company and claims are paid for the company's capital. Meanwhile, Sharia insurance operates based on the principle of mutual assistance and risk sharing. Participants contribute to a collective charity fund called the Tabbaru Funds. The company acts only as the fund manager, and claim benefits are paid from this. Nah, untuk yang selanjutnya kita bahas prinsip-prinsip asuransi. Ada apa aja ya prinsip-prinsipnya? Prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama yaitu prinsip perlindungan konsumen. Lembaga proteksi asuransi dibentuk untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak, terutama ketika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya, misalnya karena pailit atau dicabut izinnya. Yang kedua, prinsip keberlanjutan sistem keuangan. Tujuannya menjaga stabilitas industri asuransi sehingga kegagalan suatu perusahaan tidak berdampak luas. Yang ketiga, prinsip kepastian hukum. Lembaga proteksi bekerja berdasarkan kerangka hukum dan regulasi yang jelas, termasuk aturan mengenai jenis polis yang dijamin, batas nilai klaim, tata cara pembayaran penggantian. Keempat, prinsip pendanaan kolektif atau mutuality. Pendanaan lembaga biasanya berasal dari iuran perusahaan asuransi, dana cadangan, hasil investasi lembaga, kontribusi pemerintah jika ada. Prinsip ini menekankan bahwa risiko ditanggung secara gotong royong oleh industri. 5. Prinsip independensi. Lembaga proteksi asuransi harus independen dari industri dan pemerintah, agar keputusan pembayaran klaim dan pengawasan bersifat objektif. 6. Prinsip transparan dan akuntabilitas. Lembaga harus menyampaikan laporan keuangan terbuka, melakukan pengawasan tata kelola, mengikuti standar audit agar publik percaya pada mekanisme penjaminan.
Yang ketujuh, prinsip pembayaran cepat dan efisien, proses harus klaim. Yang pertama yaitu cepat, sederhana, dan tidak memberatkan pemegang polis. 8. Prinsip keterbatasan jaminan. Untuk mencegah moral hazard, lembaga proteksi tidak menjamin 100% selalu resiko. Biasanya ada batas maksimum nilai klaim, jenis produk yang dijamin, dan syarat dan ketentuan khusus. 9. Prinsip pencegahan. Selain memberi jaminan, lembaga juga berperan mendorong perusahaan asuransi sehat secara finansial, melakukan monitoring kondisi perusahaan, dan memberikan rekomendasi penyehatan. Dan yang terakhir yaitu prinsip keadilan atau equity. Setiap perusahaan asuransi kontribusinya disesuaikan dengan tingkat resiko, ukuran perusahaan, atau premi yang dikelola.